Pernah nggak sih Anda masuk ke sebuah ruang guru atau ruang rapat sekolah dan langsung merasakan perbedaan suasana yang benar-benar kontras antara guru-guru senior dan staf yang masih muda? Percaya atau tidak, ini adalah fenomena global loh, apalagi kalau sudah menyangkut adaptasi teknologi dan kurikulum baru. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Di sini kita akan mengupas tuntas sebuah sumber materi yang sangat menarik tentang gimana sih cara paling efektif menjembatani kesenjangan generasi ini supaya kualitas pendidikan kita bisa naik level. Mari kita langsung bahas tantangan universal yang disorot banget dalam materi sumber kita dari SMAN 2 Solok. Pasti kerasa banget kan kontrasnya? Di satu sisi kita punya guru senior. Mereka ini ibarat kamus berjalan, kaya banget sama pengalaman mengajar, dan udah sangat nyaman dengan kurikulum 2013. Tapi seringkali mereka ngerasa cemas kalau dihadapkan sama teknologi baru. Nah, di sisi lain ada guru junior. Mereka ini sangat gesit, mahir teknologi dan inovatif, tapi jam terbang ajarnya ya belum sebanyak para senior. Kalau perbedaan ini dibiarkan saja, apalagi di tengah tuntutan kurikulum merdeka belajar yang baru, wah ini bisa jadi ancaman besar buat sekolah. Untuk pembahasan kita hari ini, kita punya 5 poin utama yang akan jadi peta jalan kita. Kita akan mulai dari memahami kesenjangan generasi pendidik, kemudian strategi kolaborasi senior-junior, dilanjutkan dengan supervisi akademik kepala sekolah, bagaimana tahapan supervisi yang efektif, dan terakhir kita tutup dengan penilaian kinerja guru. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kesenjangan generasi pendidik. Kita akan melihat kenapa hal ini justru jangan dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai potensi yang luar biasa. Jadi begini ceritanya, di SMAN 2 Solok, setelah masa pandemi COVID-19 yang lumayan menguras energi para guru dengan pembelajaran daring, mereka langsung dihadapkan pada implementasi kurikulum merdeka. Tapi, alih-alih melihat perbedaan usia para guru sebagai masalah, kepala sekolahnya mengambil langkah yang cerdas banget. Beliau melihat perbedaan kekuatan antara guru-guru yang usianya di atas dan di bawah 50 tahun ini sebagai peluang kolaborasi emas untuk mendidik anak-anak. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, yaitu solusi spesifik dari sekolah tersebut. Strategi kolaborasi senior-junior atau yang disingkat KSJ. Ada satu pepatah Minang yang indah banget dari sumber kita yang berbunyi, Kapai tampe bertanyo, kapulang tampe babalito. Ini benar-benar merangkum esensi dari peran guru senior. Mereka itu bukan sekedar staf yang menua loh, mereka adalah tempat bertanya, sebuah sumber kebijaksanaan dan bimbingan yang sangat dihormati oleh guru-guru muda. Jadi, energi dan inovasi dari yang muda digabungkan dengan kedalaman makna dan pengalaman dari yang tua, sempurna banget kan? Dan pada akhirnya, tujuan dari kolaborasi ini sangat jelas, mewujudkan merdeka belajar yang sesungguhnya. Kalau guru-gurunya sudah bisa berkolaborasi dengan baik, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk membentuk 6 karakter inti profil pelajar Pancasila ini di dalam diri setiap siswa. Mulai dari beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, sampai kreatif. Sekarang kita bergeser ke bagian ketiga, supervisi akademik kepala sekolah. Mari kita intip mekanisme formal di balik layar yang memastikan kolaborasi ini benar-benar berjalan. Kalau tadi kita bicara soal strategi budaya lokal, sekarang kita tarik ke kerangka nasional. Ini dia dasar resminya, modul pelatihan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang supervisi dan penilaian kinerja guru. Dokumen inilah yang jadi pegangan wajib buat kepala sekolah di seluruh Indonesia. Nah, ini nih miskonsepsi yang paling sering terjadi dan harus kita luruskan. Tolong ingat ini baik-baik. Supervisi akademik itu bukan inspeksi buat nyari-nyari kesalahan atau ngasih hukuman. Sama sekali bukan. Supervisi ini sebenarnya adalah sebuah bentuk bantuan profesional. Ini adalah sesi pendampingan supaya guru bisa mengembangkan kemampuannya secara optimal. Jadi nggak perlu lagi ada rasa takut kalau mau disupervisi. Supaya supervisi ini benar-benar efektif dan bisa mengubah cara mengajar di kelas, ia harus mencakup 3 hal secara bersamaan. Ibarat roda yang butuh keseimbangan, supervisi harus meliputi pengembangan profesional, pengawasan kualitas, dan yang gak kalah penting, penumbuhan motivasi. Kalau satu saja dari 3 hal ini hilang, program supervisinya gak akan maksimal. Lalu, bagaimana sih praktiknya di lapangan? Kita masuk ke bagian keempat, tahapan supervisi yang efektif. Jangan bayangkan proses yang rumit dan birokratis. Proses supervisi klinis ini sebenarnya sangat sederhana dan berpusat pada percakapan tatap muka. Cuma ada 4 tahapan. Pertama, praobservasi untuk perencanaan. Kedua, observasi saat guru mengajar. Ketiga, pasca observasi untuk refleksi. Dan terakhir adalah tindak lanjut. Sangat mudah diikuti kan? Saya mau soroti tahap praobservasinya dulu, karena ini sangat krusial.
Ini adalah momen ice breaking antara kepala sekolah dan guru. Di sini mereka ngobrol santai, mendiskusikan kurikulum, rencana belajar, bahkan sampai sepakat instrumen apa yang akan dinilai nanti. Tujuannya cuma satu, memastikan guru merasa nyaman, siap, dan nggak merasa sedang diintai. Dan setelah observasi di kelas selesai, masuklah kita ke tahap pasca observasi. Di momen ini, seorang kepala sekolah dilarang keras bersikap seperti hakim yang sedang mencari-cari kesalahan. Fokusnya adalah menjadi fasilitator. Biarkan guru tersebut merefleksikan sendiri apa yang masih kurang dari cara mengajarnya tadi. Dan biarkan mereka juga yang merumuskan solusinya. Ini ampuh banget loh untuk ngebangun rasa tanggung jawab. Selanjutnya, kita beralih ke bagian kelima dan terakhir, penilaian kinerja guru atau yang biasa disingkat PK Guru. Kalau proses supervisi tadi adalah bagian coachingnya, nah PK Guru ini adalah rapor resminya tiap tahun. Menariknya, sistem ini punya fungsi ganda. Pertama tentu saja untuk menilai kompetensi guru, mana yang sudah kuat, mana yang perlu ditingkatkan. Tapi, yang kedua, hasil ini juga langsung dipakai secara matematis untuk menghitung angka kredit demi promosi karir mereka. Jadi, ini benar-benar menghubungkan pengembangan diri dengan kesejahteraan karir. Secara detail ada 14 indikator kompetensi yang dievaluasi. Dan kalau kita lihat porsinya, penekanan terbesarnya ada di kemampuan pedagogik dengan 7 indikator. Sisanya dibagi ke ranah kepribadian, sosial, dan profesional. Ini menjamin penilaian yang komprehensif, jadi nggak cuma soal seberapa pinter guru menguasai materi, tapi juga gimana sikap sosial dan profesionalisme mereka sehari-hari. Dan tahukah Anda, bagian yang paling menarik, sistem evaluasi ini ternyata nggak cuma berlaku buat guru di kelas. Sistem ini skalanya naik sampai ke atas. Staf dengan tugas tambahan seperti kepala perpustakaan atau kepala lab juga dinilai dengan kriteria yang sangat spesifik. Bahkan, kepala sekolah dan wakilnya pun tidak luput dari evaluasi manajerial ini. Semuanya punya standar kualitas yang harus dijaga. Tapi perlu diingat, sistem sebaik apapun hanya akan jadi tumpukan kertas kalau tidak dijalankan dengan integritas. Penilaian ini harus banget berpegang pada prinsip yang objektif, adil, transparan, dan partisipatif. Kenapa? Karena ini masalah kepercayaan. Kalau guru merasa prosesnya adil dan terbuka, mereka akan menerimanya dengan senang hati sebagai alat untuk berkembang, bukan beban. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan tadi, ada satu formula pemenang di sini. Kita nggak bisa cuma mengandalkan niat baik dan nggak bisa juga cuma kaku mengikuti sistem. Tapi, ketika pendekatan manusiawi yang hangat seperti kolaborasi senior-junior digabungkan dengan mekanisme struktural yang rapi dari supervisi akademik dan PK guru, hasilnya luar biasa. Inilah kunci sesungguhnya untuk menyukseskan Merdeka Belajar di era sekarang. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit berefleksi melihat lingkungan sekitar Anda. Di tengah arus perubahan kurikulum dan teknologi saat ini, bagaimana sih sekolah Anda menjembatani kolaborasi antar generasi ini? Apakah perbedaan usia guru masih jadi tembok penghalang? Atau sudah berhasil diubah menjadi kekuatan terbesar sekolah Anda? Yuk, coba dipikirkan. Terima kasih sudah menemani saya menyusuri materi yang super menarik ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.